Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi para leader. Semangat pagi dan selamat pagi, dan nanti akan menjelang siang, bahwa mari kita hadapi hari ini dengan penuh antusias. Karena apa? Kita seorang leader. Eh, Menyambung video saya berikutnya terkait leadership, yaitu leader yang senantiasa membuat anggota timnya itu terprovokasi untuk mengambil tantangannya sendiri, untuk mengambil langkahnya sendiri, untuk membuat rencana. Dan kita sebagai leader setiap harinya melihat excitingnya anggota tim kita bergairah seperti itu. Namun para leader sekalian, kali ini saya akan menyampaikan langkah-langkah bagaimana sih itu bisa terjadi. Seperti kita ketahui para leader, pada dasarnya anggota tim itu susah atau berat atau apa ya, enggan atau tidak bergairah untuk mengambil langkahnya sendiri. Kenapa? Karena dengan mengambil langkahnya sendiri, dikerjakan sendiri, mencari sumber daya sendiri atau apapun ya, nanti bila tidak berhasil, itu ya dia yang salah gitu ya, dia yang salah. Padahal sifat dasar manusia cenderung tidak mau disalahkan dan cenderung mencari yang mudah gitu ya. Tadi kalau mengambil inisiatif sendiri, walaupun itu terprovokasi dari leadernya, ya itu sangat sulit didapatkan gitu ya. Pada dasarnya juga anggota tim itu pengen atau mendingan gitu ya, itu diberi tantangan sama sama leadernya, atau dikasih sebuah job, pekerjaan, atau mengerjakan ini mengerjakan itu. Kenapa? Karena nanti kalau tidak berhasil itu ya, atau katakan melalui hambatan, dia akan cenderung mengembalikan ke leadernya. Nah lo kan, kalau udah kembalikan ke leadernya yang salah dong gitu kan ya. Jadi mengambil inisiatif sendiri susah, nggak mau gitu ya, atau sulit gitu ya, atau kurang bergairah. Tapi kalau nanti dikasih tantangan, dikasih job, dikasih project gitu, begitu nggak berhasil, dikembalikan leadernya. Kan bapak yang membuat proposal, membuat project, dan saya mengerjakan saja. Kalau gagal dikembalikan. So, rekan-rekan, tentunya kita nggak mau terjadi hal itu terjadi pada organisasi kita. Lalu langkah praktis apa sih sebenarnya dalam setiap saat agar itu bisa terjadi? Gampang rekan-rekan, ada 5 langkah kalau salah ya. 5 langkah, dan ini adalah urutannya sebuah pertanyaan kepada anggota tim kita, bahwa nanti dia akan mengambil langkahnya sendiri dengan rangsangan dari pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi perlu diingat juga rekan leader, bahwa pada dasarnya anggota tim atau kita atau manusia itu ya, kalau bisa melampaui tantangan, mencapai sesuatu, itu membanggakan, dan itulah yang harus kita pegang terus. Satu, sebenarnya pertanyaan apa sih yang memprovokasi supaya mereka senantiasa nanti akan mengambil langkah sendiri, bertanggung sendiri, iterasi sendiri, mencari jalan sendiri, mencari sumber daya sendiri, dan sebagai leader kita hanya mungkin sponsor, memfasilitasi, menemani, dan memikirkan hal-hal yang strategik. Satu, apa pertanyaannya? Setiap anggota tim pasti punya posisi di suatu organisasi. Posisi itu mempunyai tujuan ya, mempunyai tujuan baik organisasi atau pribadinya. Lalu tanyakan apa? Satu, terkait dengan kondisi saat ini, tentang posisi Anda di organisasi ini, job Anda seperti ini, sebenarnya apa sih beberapa bulan kemudian, atau mungkin setahun kemudian, atau 6 bulan kemudian, yang ingin Anda wujudkan gitu ya, yang ingin diwujudkan anggota tim, agar dia pada posisinya tersebut mempunyai karya terbaik, mempunyai hasil terbaik, mempunyai performa terbaik, dan itu merupakan ciri khas nantinya atau tinggalan mereka di organisasi, bahwa dia meninggalkan sesuatu yang luar biasa, yang nanti dipakai organisasi dan terkait dengan tujuan personalnya. Ingat satu, apa yang hendak diwujudkan beberapa waktu kemudian terkait posisinya,
agar dalam posisi tersebut anggota tim kita itu mencapai hasil yang maksimal, bahkan bisa numpang titip mimpi, numpang titip warisan bahwa dalam pekerjaannya tersebut, dalam posisinya tersebut adalah merupakan jalan mencapai kepercayaan diri, performa diri, dan prestasi diri, dan selanjutnya menjadi peninggalan mereka atau warisan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah menetapkan sesuatu bahwa saya akan mewujudkan ini di dalam posisi saya di organisasi ini, mewujudkan agar mewujudkan sesuatu yang berpengaruh besar bagi organisasi ini. Lalu pertanyaan kita berikutnya adalah, memang apa yang sudah Anda lakukan selama ini terhadap apa yang ingin Anda wujudkan? Lalu anggota tim kita tentunya akan menuliskan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau sudah melakukan itu semua, kenapa nggak terwujud gitu ya? Dari yang Anda lakukan semua itu, mana yang sudah baik, mana yang sudah belum ya? Untuk menjembatani pertanyaan berikutnya bahwa apa yang dilakukan selama ini terkait apa yang akan diwujudkan itu ternyata ada yang efektif, ada yang nggak efektif, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, tujuan Anda itu kan menggetarkan, ingin meninggalkan warisan, ingin meninggalkan prestasi sebagai jati diri Anda bahwa Anda entitas yang penting di organisasi ini. Apa sih yang bisa Anda lakukan dengan cukup mati-matian, cukup menguras tenaga Anda, cukup menguras pikiran Anda, dan mungkin juga Anda banyak berkorban terkait itu. Satu hal atau dua hal bahwa Anda akan melakukan suatu hal yang beda dari yang sudah Anda lakukan di pertanyaan 2 tersebut. Bisa jadi beda itu karena Anda mengorbankan banyak waktu, Anda mengorbankan banyak pikiran, Anda mengorbankan banyak tenaga, ya, apapun caranya nanti. Itu pertanyaan ketiga. Lalu kalau dia sudah menyebutkan 1 atau 2 atau 3 sesuatu yang beda dari yang lainnya, beda dari biasanya, yang akan membuat beda daripada pertanyaan yang kedua tadi, yang apa yang sudah Anda lakukan ternyata biasa-biasa saja. Tapi pertanyaan ketiga tadi adalah, apa hal beda yang bisa dilakukan agar yang ingin diwujudkan itu cepat tercapai. Karena apa? Itu penting, itu warisan, itu kehormatan Anda, itu profesi Anda, itu keekspertan Anda. Bila di pertanyaan 3 sudah dijawab 1 atau 2 jawaban sesuatu yang luar biasa, ingat pedomannya adalah sesuatu yang luar biasa itu tidak kaleng-kaleng modalnya ya. Bisa jadi korban waktu, bisa jadi memodalkan banyak tenaga dan pikiran, mencari sumber daya, literasi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Tanyakan pada anggota tim kita, siapa sih orang-orang yang akan Anda libatkan atau Anda akan belajar darinya. Lalu pikiran mereka akan melayang, wah ini ada ahlinya ya, ini saya bisa belajar dari sini, belajar dari situ, belajar dari sini, belajar dari situ. Saya akan mencari mentor, mungkin akan mencari literasi di internet dan lain sebagainya. Yang keempat, siapa yang akan dilibatkan, sumber daya apa yang akan dilibatkan dalam pencapaian yang di poin 3 tadi akan dia lakukan dengan langkah-langkah yang beda, gitu ya. Lalu apa yang kelima? Selepas dari diskusi kita ini, langkah pertama apa yang tercepat yang akan Anda lakukan? Bahkan dalam ukuran detik, Anda akan memulai seperti apa? Demikian rekan-rekan, semoga 5 pertanyaan ini akan semakin memprovokasi anggota tim kita bahwa anggota leadership adalah selalu memberikan tantangan. Tentunya ada caranya, dan salah satu caranya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat provokatif tadi ya. Pada dasarnya orang malas milih pilihannya sendiri, ingin dipilihkan, kalau nggak berhasil nanti akan dikembalikan ke leadernya. Yang ketiga, pada dasarnya orang kalau mencapai sesuatu itu menyenangkan, kehormatan dia. Dan dengan 5 pertanyaan tadi, apa yang ingin diwujudkan, apa yang sudah dilakukan, apa hal luar biasa yang beda yang dari yang Anda lakukan ini, terus siapa yang akan dilibatkan, dan langkah detik berapa akan dimulai ingin mewujudkan tersebut. Oke, akhirnya leader,
Salam leadership, leader yang memprovokasi, menguatkan dan menumbuhkan anggota tim kita. Semangat lagi.